Kota Tangerang merupakan salah satu kota besar yang ada di Provinsi Banten. Kota ini memiliki ikon yang sangat terkenal, yaitu pintu air 10 yang masih berdiri kokoh dengan ciri khasnya. Kota ini sering disebut sebagai kota industri. Kota ini banyak memiliki gedung-gedung tinggi yang sudah dibangun. Gedung-gedung ini digunakan untuk pusat perbelanjaan, contohnya Tang City Mall, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan. Tempat nongkrong yang masih sangat terkenal sampai saat ini ialah Pasar Lama. Rumah-rumah penduduk di kota Tangerang ini sudah seperti istana. Rumahnya yang cantik, indah, serta megah hingga berlantai 2 bahkan 3. Rumahnya sudah berkomplek-komplek, bukan lagi berupa kampung-kampung. Tak ada sawah, hanya ada rumah yang berjejeran, serta ruko sebagai tempat penjualan. Rumah-rumah bak istana ini sudah tak asing lagi kita lihat jika kamu datang ke kota. Karena memang itu tujuan masyarakat kota untuk membangun rumah yang layak. Namun, di balik semua itu ada yang tak nampak. Di balik kemegahan, kekayaan yang dimiliki kota Tangerang ini, ada masyarakat-masyarakat yang kekurangan, pemukiman yang kumuh, banyaknya pengangguran, bahkan mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Mereka melakukan aktivitas pada umumnya di daerah kumuh mereka. 2 anggota kelompok kami sudah melakukan wawancara kepada Ibu Siti Aminah dan Bapak kalau pendapatan sehari atau per bulan itu saya boleh tahu untuk hitungannya ada apa Yang kedengeran sini. sudah berapa lama sudah ada setahun bantuan dari pemerintah apa yang pernah ibu dapat Berupa BLT, juga ini PKH. berapa orang ibu yang ibu nafkah Saya sama anak saya. apakah ibu Makasih Bu. bentar ya bu Oi. terima kasih ibu masuk frame juga Enggak lu enggak. Perkenalkan, saya Riwan Satrijaya. Saya mau mewawancari Bapak. Umur apa tuh? Nama Bapak siapa? Pak Oyo. Pak Oyo. Umur Bapak berapa? Umur Bapak? 65 ya. 65. Iya, 58 65. Oh, 68. Mohon maaf nih Pak. Penghasilan Bapak sebulan atau per hari itu seberapa ya? Penghasilan ya kan pakai makan deh. Oh, iya. Minum. Maksudnya bersihnya ya? Iya, bersihnya. Ya. Semuanya. 15 ribuan nanti. 15.000. Iya. Soalnya sekarang harga lagi pada turun. Hmm. Ya paling penghasilan 30 buat makan yang 15.000. 15.000 bisa. Terus nih Pak, di rumah Bapak itu menafkahi berapa orang? Oh, tinggal 2. Tinggal 2. Iya, yang lain sudah pada rumah tangga. Rumah tangga. Bapak sama siapa? Sama anak yang paling bontot. Sama anak yang paling bontot. Bapak kayak gini sudah berapa lama? Udah lama juga dia. Udah 5 tahun. 5 tahun. Bapak, maaf ya Pak, penghasilan Bapak sekarang ini apakah sudah mencukupi atau tidak? Alhamdulillah relatif deh, ya dibilang cukup ya cukup, Oh. bilang kurang ya kurang. Iya.
kalau jelas kalau dibilang jauh kemana-mana dek, tapi alhamdulillah tidak punya utang, dia buat makan. Berarti cukup ya Pak? Ya dibilang cukup ya cukup, cukupnya ditekunin tiap hari. Kalau nggak cukup nggak mungkin. Iya. Kalau ini Bapak ada bantuan dari pemerintah, Bapak dapat bantuan dari pemerintah atau tidak? Nggak dapat deh. Oh nggak dapat bantuan dari pemerintah. Maksudnya BLT gitu bansos? Iya tidak. BLT belum. Tidak. Belum. Nah, guys, gimana sih pendapat kalian tentang video kesenjangan sosial yang berada di sekitar kalian? Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu kesenjangan sosial? Kalau belum tahu, saya Fial Zahra akan memberikan sedikit pengertian tentang kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata serta dapat dilihat dalam segi keuangan masyarakat, seperti kekayaan harta, terlebih untuk hal kesenjangan di dalam bidang ekonomi. Lalu, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa faktor pendorong terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tingkat ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat. 2. Kebijakan pemerintah. Dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat. Misalnya, kesenjangan di bidang program transmigrasi, di mana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan masyarakat asli daerah tersebut. Hal ini terjadi karena kesempatan dan peluang yang tersedia lebih besar diberikan kepada warga transmigran. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Siti Aulia Jara yang akan membacakan tentang dampak dari adanya kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu ada pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. 2. Maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi. Bahkan baru-baru ini banyak kejahatan yang berhasil daripada hacker, di mana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan besar. Sebab para hacker ini berhasil meretas dan tirta yang tergolong penting. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang bertindak kejahatan. Nah, setiap masalah itu selalu ada solusinya. Maka saya akan membacakan beberapa solusi dari kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu ada pihak seharusnya memberikan modal untuk masyarakat yang kekurangan supaya mereka memiliki pendapatan atau penghasilan lain. Dengan bantuan tersebut tentu akan sangat membantu masyarakat karena mereka bisa mendirikan usahanya sendiri. Yang kedua, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti memberikan penyerahan atau pengarahan kepada masyarakat. 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam manusia. Yang keempat, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Lalu yang terakhir, pemerataan bangunan.